Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini saya nggak akan ngomongin soal teknis ya atau bercerita tentang bagaimana jaringan komputer, tapi saya mau ketemu dengan sahabat lama saya, Mas Erlangga Bumintara Amitabha. Sudah hampir 20 tahun saya berkenalan dengan beliau dan bagaimana kiprahnya di dunia IT ya dari awal sampai saat ini ya, dan saat ini beliau menjadi seorang CEO ya di sebuah perusahaan IT yang beliau dirikan sendiri ya bersama dengan teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengambil manfaat dari podcast yang ada kali ini ya. Nah, tapi sebelum lanjut buat teman-teman yang belum subscribe di channelnya Nana, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, langsung kita ketemu dengan Mas Erlangga Bumintara Amitabha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketemu Ketemu lagi lagi ini memang. dengan Mas Elang. Udah lama sekali ya Mas dari Surabaya ini. Sudah lama Mungkin sekali. teman-teman belum pada tahu nih latar belakang Mas Elang ini sebenarnya. Jadi Ya, sebenarnya dulu Mas Elang sebelum di IT ini ngambil background apa dulu Mas waktu kuliah di Surabaya ya waktu itu? oke. Saya kuliahnya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Hmm. Ambilnya jurusannya manajemen keuangan. Nah, kok tiba-tiba terus Mas Elang itu beralih ke komputer? Ceritanya gimana itu Mas? Itu pertanyaan bagus, Mas. Hmm. Jadi gini, setelah saya semester 5, saya itu merasa bosan. Entah kenapa, mungkin sedikit terdengar congkak ya. Menurut saya pelajaran itu mudah. Dan saya membutuhkan tantangan tersendiri. Nah, kebetulan komputer waktu itu di Indonesia ya tahun 95 mungkin itu masih barang yang langka dan mahal, tetapi alhamdulillah saya bisa pakai. Jadi saya belajar itu Basika, pemrograman Basika untuk pertama kalinya. Dan saya masih berhasil bikin beberapa permainan Basika juga. Seperti itu. Jadi memang waktu terjun pertama kali ke komputer, Mas Erang langsung ke arah pemrograman ya waktu itu ya. Karena saya waktu itu gini, komputer saya memang belum mengenali potensinya, saya harus sampaikan itu. Tetapi saya kena game Digger sama Pigman. Oh. Dan menurut saya dua game itu menyenangkan sekali. Dan saya bisa berjam-jam memainkannya. Sehingga saya berpikir, oh ya saya harus ngomong, orang barat itu hebat ya, mereka bisa bikin game seperti ini. Saya juga kepingin. Akhirnya saya ya itulah belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan, tapi ada yang saya beli sendiri juga. Dan akhirnya saya belajarnya Basika. Dari situ dasar pemrograman kan Mas Elang dapatkan gitu ya. Ada apa korelasinya dengan kuliah Mas Elang itu Mas aplikasikan juga untuk membuat program akuntansi misalkan atau apa gitu? Waktu kuliah tidak. Tetapi ketika sudah bekerja, yes, saya pernah membuat program akuntansi. Jadi ketika kuliah, saya akhirnya waktu skripsi ya, untuk pertama kalinya sudah pakai DOS 3.1 atau 3.11, saya agak lupa, saya minta maaf juga. Tapi yang jelas Office 97 saya install. Dan itu menjadi Office favorit saya selain Office 2007 deh. Karena di situ saya belajar Word, Excel sebagai gantinya WordStar sama Lotus ya. Dan untuk pertama kalinya saya berkenalan dengan pemrograman database dengan Microsoft Access. Setahu saya sampai sekarang pun Mas Elang masih menggeluti Access ya. Masih certified dalam bidang akses dan MVP-nya juga akses. Oh iya, nah ini dia. Zaman dahulu ada forum komunikasi namanya mailing list ya. Sama yang tidak saya sadari bahwa di mailing list tersebut ternyata juga ada beberapa personilnya Microsoft. Finally akhirnya
Pak Tutang sebagai ketua komunitas meminta saya untuk mencoba membuat komunitas di Surabaya, dan itulah lahirnya Mugi Surabaya. Nah, berkat ngurusin Mugi ya, ini mungkin saya harus ngomong ada bantuan juga dari yang di atas ya. Maksudnya di atas itu Gusti Allah ya. Iya, akhirnya saya bisa lah bekerja di Microsoft gitu. Tapi ya masih ngurusin Mugi. Jadi saya ngomong Mugi itu adalah seperti CSR-nya Microsoft ya, di mana Mugi itu kegiatannya selain memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggotanya, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ya mungkin akhirnya waktu berlalu ya, posisi-posisi juga harus berganti. Memang saya terakhir posisi partner teknologi spesialis ya. Begitu keluar itu besoknya sebetulnya saya ngaku saya sudah tanda tangan dengan Hewlett Packard ya, jadi saya sebenarnya nggak khawatir. Teman, memang saya akhirnya memutuskan juga keluar dari Hewlett Packard karena saya merasa bahwa kepandaian saya atau kemampuan saya itu tuh bukan pada hardware, saya pada software. Dan memang selama di Microsoft kan kita bisa boleh mendapatkan sertifikat ya, maksudnya kita ujian sertifikat yang internasional based ya, sehingga di mana-mana bisa diakui. Senang sekali, paling enggak keluar masih dapat benefit lain yang melekat terus pada diri kita, seperti itu. Nah, dulu sertifikasi yang sempat Mas Elang ikutin apa dulu waktu di Microsoft itu? Yang Windows XP. Kemudian saya sendiri juga harus 2 kali ngulang Microsoft Access untuk ujian. Yang lebih memalukan, saya harus mengakui Excel saya harus 4 kali ujian baru lulus. Nah, selain ujian yang tadi Excel, kemudian Access, Windows XP gitu. Kalau yang Visual Studio saat ini Mas Elang gunakan apa enggak ya untuk develop? Sebetulnya saya memang menggunakan Visual Studio, tetapi saya tidak pernah mengambil ujian Visual Studio. Malah sebaliknya, waktu zaman saya di Hewlett Packard, saya sengaja ngambil ujian tentang dasar-dasar server, dasar-dasar storage, karena itu memang permintaan dari pihaknya manajemen ya, supaya pegawai-pegawainya juga punya kemampuan sertifikasi. Dan karir pertama Mas Elang sebenarnya di mana Mas waktu itu? Jadi karir pertama saya itu sebetulnya bukan pada Microsoft. Saya karir pertama pada sebuah konsultan pasar modal, Sauk & Co. Gitu. Itu nama orang ya. Ya, jadi waktu saya kuliah, waktu saya skripsi, saya pun sudah bekerja di Sauk & Co. Saya menganalisa data-data fundamental dari banyak emiten. Itu saya masukkan ke database. Kebetulan ya berhubung saya bisa Microsoft Access, bos saya juga bisa Microsoft Access, itulah yang menjadi standar di perusahaan kami, ya perusahaan tempat saya bekerja itu. Berapa lama Mas Elang sempat di perusahaan Sauk & Co ini? 1,5 tahun ya, kurang lebih. Tidak terlalu lama juga. Gitu. Tidak terlalu lama juga. Balik lagi saya sudah di Hewlett Packard. Akhirnya saya menyadari bahwa saya memang harus di bidang software. Saya akhirnya diterima di salah satu partner ya, mitra dari SAP untuk memasarkan produk-produk SAP, yaitu Abior. Saya akhirnya memutuskan masuk ke dunia ERP. Alasannya karena memang itu tantangan. Nomor satu, saya memang bisa akuntansi dan saya menganggap ERP itu sebetulnya aplikasi akuntansi, tetapi sangat lengkap dari hulu ke hilir, bukan hanya sekedar akuntansi memang. Kalau saya pikir gitu Mas, ERP itu adalah sesuatu yang kompleks, itu benar nggak Mas sebenarnya? Betul sekali, sangat kompleks ya. Jadi ERP itu nanti kalau misalnya terjun ke ERP ada dua posisi ya, functional atau consultant dan orang technical. Functional atau consultant ini yang akan mencari tahu bisnis proses dari perusahaan customer. Sedangkan kalau technical itu nanti yang urusannya kita seperti biasanya ya Mas Nanang ya,
install software, sedikit melakukan modifikasi di sana sini dan sebagainya, seperti itu. Oke, selain sertifikasi kemarin itu Mas, kan saya juga Mas Elang salah satu MVP ya. Nih boleh cerita Mas tentang kok bisa tiba-tiba dapat MVP dari Microsoft itu Mas? MVP itu merupakan suatu gelar kehormatan. Jadi most valuable professional, di mana dia memang harus cakap secara teknologi, dibuktikan dengan sertifikasi, memberikan sumbangsih bagi komunitas, artinya dia mau menyebarkan ilmunya, knowledge-nya, memberikan training dan sebagainya. Bahkan juga sampai banyak MVP juga menuliskan buku mengenai beragam hal teknis mengenai Microsoft. Pertama kali dapat MVP itu tahun berapa, Mas? Saya agak lupa, sebentar, 2011. Mungkin tahun 2011 ya. Saya 2011, ya. Nanti bisa dicek lagi. Saya 3 tahun berturut-turut dapat MVP sebelum akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan secara sukarela. Tetapi kemudian dipanggil lagi, akhirnya menjadikan MVP Reconnect. Apa itu Mas? MVP Reconnect? Reconnect artinya orang-orang yang pernah dapat MVP lebih dari 1 kali, tapi masih dikasih beberapa keistimewaan dari MVP. Seperti itu. Jadi semacam brand ambasadornya Mas ya dari Microsoft? Enggak juga. Hanya kalau MVP Reconnect mungkin pernah dipegang oleh beberapa MVP ya, technical evangelist ya. Evangelist namanya mengkhotbah ya. Jadi khotbahnya jadi isinya khotbahnya ya teknologi terus ya. Ya mau gimana lagi, namanya evangelist ya, mengkhotbah ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah, terus Mas Elang, dari pengalaman Mas Elang itu, Mas Elang pernah bikin buku nggak menuangkan apa yang Mas Elang dapat selama ini dari komunitas, kemudian dari pekerjaan? Yes, pasti tah. Jadi kebetulan saya pernah membuat, jadi Microsoft itu dahulu pernah membuat suatu development tool namanya Web Matrix ya, versi sangat sederhana dari Visual Studio, dan hanya khusus untuk mengembangkan web development dengan ASP.NET. ASP.NET ya, ASP.NET ya, itu yang saya tulis. Saya ingat itu terbit adalah tahun 2007. Nah, Mas Elang, 2007 itu saya ingat kalau itu. Nah, saya teringat itu dengan Web Matrix ini, Mas Elang dulu pernah bikin web developer group. Nah, itu apa itu Mas waktu itu? Oke, ketika itu saya berpikir, mulai berpikir gini, kayaknya bidang-bidang untuk mengembangkan software itu cerah di Indonesia. Akhirnya saya membentuk suatu perusahaan, kebetulan badan hukumnya waktu itu masih CV, jadi Command Interference Hub. Cuman mungkin saya harus mengakui bahwa saya memerlukan banyak sekali belajar dalam bidang bisnis, bukan teknikalnya. Oh gitu. Sehingga akhirnya, ya, jadi kita sekarang mulai lebih maju lagi, ya. Jadi waktu saya masih kerja di Microsoft, saya diam-diam memang membuat web developer group, yaitu badan hukum maunya dalam bidang lebih dibelah. Saya salah, saya harus akui salah. Karena itu, nah ini kita balik lebih ke masa kini lagi. Setelah saya memutuskan keluar dari perusahaan yang saya ikuti, ya, saya mendirikan PT Raksaka Teknologi. Kebetulan sudah berbeda sekali, sudah bidang yang kekinian, tapi masih dalam teknologi, yaitu komputasi awan, digital security, dan data analitik. Ini bidang-bidang yang saya ngomong kekinian. Saya harus sampaikan bahwa kita tuh harus berubah, Mas Nenang. Jadi data scientist, data analitik itu tuh adalah profesi-profesi yang sangat dibutuhkan. Bukannya saya ngomong programmer tidak dibutuhkan, tetapi gaya
untuk melakukan developing atau menulis kode juga sangat berbeda sekali dengan masa-masa lalu. Bahkan sekarang sudah ada konsep low code atau no code. Low code artinya Anda hampir tidak menuliskan kode. No code adalah bahkan Anda tidak perlu menuliskan kode. Nah, jadi memang bidang teknologi informasi itu berkembang pesat sekali. Dan bidang-bidangnya itu kekinian itu adalah cloud computing, dengan profesinya seperti DevOps, developer operation, kemudian juga ada spesialis untuk keamanan, juga untuk data scientist. Nah kemudian Mas Elang, ceritanya kenapa tiba-tiba akhirnya berubah? Ya kalau menurut saya pindah kuadran gitu ya, dari karyawan kemudian mendirikan wirausaha. Apakah ada sesuatu yang melatar belakanginya Mas atau memicu seperti itu? Ya, tentu. Jadi saya merasa ya, saya punya ide-ide yang harus diwujudkan dan itu dalam tanda petik itu susah sekali jika saya masih terikat pada sebuah perusahaan. Yang bisa dilakukan adalah saya memang harus membuat perusahaan untuk mewujudkan ide itu. Itu yang nomor satu. Nomor dua, saya tidak memungkiri ya bahwa tujuan dari setiap perusahaan itu harus mendapatkan keuntungan. Ya alias uang ya Mas ya, nggak mungkin nggak lah. Nah, dan saya sengaja juga memilih bidang yang tadi saya sampaikan, komputasi awan, cloud computing, digital security, dan data analitik, karena itu adalah bidang yang saya yakin dalam waktu sekarang tahun 2021 ya, sudah memasuki masa cerah dan akan peak-nya itu pada tahun 2025. Nah, tiga bidang itu. Kalau boleh tahu Mas, kenapa namanya PT Raksaka? Saya teringat sebenarnya nama sebuah kereta api itu. Jadi saya mendirikan bersama 3 orang teman ya, maksudnya saya bertiga, jadi saya dengan 2 orang teman lain. Ya. Raksaka itu dari bahasa Sanskerta, artinya prajurit yang tangguh dan setia. Oke, nah di Raksaka ini sendiri yang bertindak sebagai CEO-nya siapa Mas? Kebetulan saya, sehari-hari saya sebagai CEO ya, betul-betul CEO dalam artian bisnis dan CEO dalam artian praktek. Jadi CEO bisnis ya udah tahu lah CEO itu apa ya. Jadi dia pemimpin yang punggawa paling puncak dan sebagainya. Tapi juga secara teknis dia adalah Chief Everything Officer. Jadi saya memang sudah harus ngurusin semuanya. Jujur memang perusahaan saya masih kecil. Kami masih hanya punya 1 pegawai. Tetapi tahun depan kami berencana menambah lagi 1 orang. Jadi saya memang masih sangat terlibat dalam semua operasional perusahaan. Mulai dari hal-hal sepele seperti bayar tagihan internet, listrik, sampai membuat proposal untuk dijual dan sebagainya, proposal penjualan, menentukan harga dan sebagainya. Tetapi itu saya pikir memang harus dialami oleh semua wirausahawan karena apa? Ketika nanti suatu saat perusahaan ini menjadi lebih besar dan lebih rumit ya, bigger and complex ya. Kita sebagai pemilik tahu sebetulnya bisnis prosesnya di mana. Kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi bukannya saya ngomong salah jika Anda tiba-tiba mewarisi satu perusahaan, enggak, tetapi apapun yang terjadi sebagai pemimpin atau pemegang komando, Anda harus tahu bisnis prosesnya. Sampai kalau bisa sedetil-detilnya. Tapi ya saya pikir kalau sudah sekelas multinational company, kita ya nggak mungkin lah sebagai pimpinan puncak tahu sampai detil ya. Tetapi paling nggak kita sudah cukup tahu kira-kira kemana. Seperti itu, Mas Nanang. Nah, kemudian ya, Mas Elang, punya target 5 atau 10 tahun ke depan, Mas, Raksaka itu bakal seperti apa? Tentu. Ini sekarang tahun ketiga kami. Tentu.
Jadi ketika tahun pertama itu berdiri, saya kebetulan memang masih terikat dengan salah satu perusahaan, ya. Kebetulan mitranya Microsoft, jadi Microsoft partner khusus untuk menjual Dynamics 365 mitranya. 4 bulan kami berdiri, saya agak terkejut bahwa astaga, kami berhasil membukukan keuntungan yang saya boleh bilang lumayan loh ya. Lumayan dalam arti kata gini, padahal kami itu menjalankan perusahaan itu main-main. Main-main dalam arti kata sesungguhnya terlalu santai. Isinya sambil ke kafe. Ternyata kami bisa membukukan seperti ini. Tahun kedua, saya akhirnya memutuskan untuk menyewa kantor dan keluar dari perusahaan yang lama. Perusahaan yang mana saya terikat, saya ikutin. Alasan saya sederhana. Kalau ini perusahaan ini, Raksaka ini terus dikembangkan, harus ada yang betul-betul full time 100%, dan itu harus saya lakukan. Dan saya berpikir seperti gini, Mas. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Dan itu yang saya lakukan. Jujur saya juga tidak menyangka bahwa tahun 2020, ya kami berdiri tahun 2019 pertengahan. Tahun 2020 kami dihantam habis-habisan dengan wabah COVID, ya. Saya pikir nggak kami saja, semua lini usaha, ya. Tapi kami berhasil selamat. Meskipun selamatnya itu dalam artian saya punya ngomong kayak gini. Tidak sampai berhutang. Ya. Kami bisa melunasi semua hutang dagangnya kami. Kami masih bisa membukukan laba. Dan kami masih bisa membayar semua hal dengan layak. Mulai dari gaji pegawai, biarpun kami pegawai cuma 1. Gaji semua pemilik saham kami juga membayarnya, termasuk dividen. Dan kami masih bisa menutup semua operasional kantor dengan baik, tanpa ada hutang. Ketika tahun ketiga ini, saya wabah COVID sudah boleh dibilang kita sudah mulai menemukan jalan keluar, ya, jalan keluar dan reda. Kebetulan saya secara resmi, ya, memang direktur keuangan. Saya melihat bahwa prediksi ke depan sangat cerah. Bahkan saya melihat sekarang banyak perusahaan itu sudah nggak peduli lagi, dan mereka harus ngomong, harus melakukan investasi sekarang, harus bergerak sekarang, atau nanti ketinggalan. Nah, Mas Elang, kalau membangun wirausaha sendiri itu kan memang butuh istilahnya ya perjuangan lebih berat lagi, ya. Nah, menurut Mas Elang itu sebenarnya lebih fokus kemana, untuk di sales-nya kah, atau memang di internal juga, maksudnya di back office untuk akuntingnya dan sebagainya seperti itu? Oke, saat ini memang saya dua-duanya masih pegang. Tetapi tahun depan kami sudah punya strategi bahwa untuk sales saya akan menambah 1 orang, sehingga saya bisa lebih tenang untuk masalah teknikal. Oke. Jadi seperti itu. Jadi akan nambah personil rencananya, ya. Pendelegasian itu wajib. Dan memang pendelegasian membutuhkan investasi. Tapi saya dengan optimisme ke depan, saya tidak ada masalah untuk menambah investasi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian progres perusahaan saat ini, Mas, dibandingkan waktu pertama kali itu seperti apa, Mas? Wah, sudah sangat berbeda. Ketika pertama kali kami, seperti saya sampaikan, kami main-main, ya, mendirikan usaha, ya, menjalankan usahanya juga main-main. Baru tahun kedua tengah-tengah kami itu berpikir sangat serius. Dan saya perlu sampaikan, ya, mungkin kepada teman-teman yang ingin mencoba berwirausaha, nomor 1 saya ngomong lakukan. Nomor 2, saat ini undang-undang sama peraturan di Indonesia sangat mendukung wirausaha. Saya merasakan bahwa dahulu untuk membuat suatu badan usaha biayanya banyak sekali. Ketika saya membuat PT Raksaka Teknologi Indonesia, biaya itu sudah berbeda jauh lebih murah.
dan lebih mudah. Semua serba cepat, lebih dan biayanya pun jujur ya, seharga sepeda motor bebek bekas. Dan itu kami sudah bisa dengan investasi segitu, kami sekarang boleh dibilang hampir menyentuh menurut aturan pajak ya, batas dari perusahaan besar. Oh, nah kalau menurut Mas Erlang ini untuk mahasiswa zaman sekarang ya atau mahasiswa zaman now itu, nah menurut Mas Erlang apakah begitu lulus kuliah mereka bisa langsung mendirikan wirausaha atau harus kerja dulu atau seperti apa Mas menurut Mas Erlang? Saya punya dua pendapat. Kalau Anda tidak siap dengan ide usaha, saya sarankan sebaiknya bekerja dahulu. Carilah ide di luar, carilah pengalaman di luar. Nggak jelek kok, justru itu akan memperkaya Anda. Nah, tapi buat Anda yang sudah kebelet ya mungkin, namanya juga anak muda, sama seperti kita dahulu ya, kita juga sangat menggebu-gebu. Nggak apa-apa, cobalah lakukan. Dan jangan nangis atau kecewa jika ide pertama Anda atau usaha pertama Anda gagal. Sama seperti saya. Saya membentuk CV pertama juga gagal kan. Tapi saya nggak nangis. Kita ngomong dari kenyataan saja. KFC Colonel Sanders ngaku dia ditolak 83 kali baru berhasil meyakinkan pembeli pertama KFC. Colonel Sanders. Wright bersaudara juga melakukan banyak percobaan sebelum akhirnya mereka tanpa sengaja menemukan terowongan angin dan itulah kunci awal dari mereka bisa membuat pesawat. Jadi saya pikir gagal itu harus. Cuman jangan nangis gitu aja. Nah, terus juga ada tipikal yang saya lihat kemarin itu kan ada kasus cerita lulusan kampus terkenal terus minta gaji besar. Sementara kadang perusahaan itu sengaja menekan gaji fresh graduate itu sehingga mereka agak-agak ini. Jadi gimana menurut Mas Elang kalau kondisi seperti itu Mas sebenarnya? Oke. Saya harus ngomong ya. Mungkin kita sedikit berkaca pada beberapa generasi, mungkin generasi di bawah kita ya, yang mungkin berhasil mendirikan perusahaan-perusahaan yang sangat besar dengan cepat ya. Mungkin yang kita kenal fenomenal di Indonesia adalah Pak Nadiem yang sekarang jadi Mas Menteri ya. Itu kan generasinya di bawah kita ya Mas Nanang ya. Iya, jauh di bawah kita. Terus kita juga perlu sampaikan ada generasi yang mungkin sedikit di bawah Mas Nadiem itu Bukalapak, bahkan sudah IPO juga. Nah, tapi di luar mereka mungkin saya juga harus ngomong salah satu contoh ini putra presiden kita saat ini ya, Mas Gibran yang juga berbisnis yang saya ngomong cukup tradisional. Jadi kalau tadi saya ngomong kan semuanya bidang teknologi ya, tapi saya akan tarik sedikit ya sesuatu yang sedikit tradisional. Mas Gibran kan sebelum jadi wali kota kan jualan pisang ya sama martabak. Kalau orang Surabaya bilang martabaknya Mas Gibran itu terang bulan ya. Tetapi saya ngomong kayak gini, bagaimanapun Mas Gibran terlepas dari statusnya sebagai anak presiden, berhasil mengembangkan bisnisnya yang saya ngomong ya itu bisnis biasa-biasa aja sih saya ngomong. Maksudnya biasa-biasa aja itu gini, apa sih istimewanya terang bulan atau martabak manis ya kayak katanya orang Jakarta ya. Apa sih istimewanya pisang? Nah, tapi nyatanya Mas Gibran bisa mengemasnya sehingga memberikan pengalaman berbeda saat membeli dan memakannya. Itu mungkin saya pikir menjadi keunggulan Mas Gibran. Atau mungkin kita ambil contoh yang mungkin lebih kecil lagi. Ini. Kebiasaan saya suka ngafe. Kafenya kecil, tapi menyenangkan. Saya cukup sering ke sini akhir-akhir ini. Dan mereka juga cukup laku. Dan mereka juga dibantu dengan teknologi seperti GoFood, GrabFood, dan sebagainya.
Jadi saya ngomong nggak ada masalah gitu loh. Selama kita bisa menyesuaikan gaya berbisnis dengan masa kini, ya nggak ada masalah. Atau mungkin kalau saya boleh sampaikan, mungkin Bukalapak atau Tokopedia sudah membantu mungkin jutaan orang untuk mencoba berwirausaha jualan apapun lah di sana. Jadi saya ngomong ya seperti saya sampaikan, jika Anda memang belum siap berwirausaha, nggak usah sungkan, kerjalah dulu, cari pengalaman, ya kan? Saya pernah mendengar itu, Mas. Jadi kalau untuk berikan wirausaha, kalau Anda bisa bertahan sampai 5 tahun pertama, itu udah sangat bagus artinya seperti itu. Dan kalau masih di bawah itu artinya kita lebih banyak merangkak. Apa betul seperti itu, Mas Elang? Betul sekali. Saya tegaskan betul sekali ya. Nadanya saya udah kelihatan ya. Jadi saya ngomong gini, saya akan mengaca pada diri saya sendiri. Ini mungkin kesalahan tetapi juga sedikit ada keberuntungan ya. Ketika saya membuat Raksaka, seperti saya sampaikan beberapa kali, kami hanya main-main menjalankannya. Tetapi jadi serius setelah apa? Setelah tutup buku tahun pertama, kami kaget. Astaga, main-main kayak gini ya. Gimana akhirnya serius? Apa? Kami jadi serius. Nah, saya punya 2 parameter. Saya jelas sampaikan ya. Saya anggap tahun pertama itu tahun main-main. Saya sudah hapus itu. Jadi saya itu mulai dari serius ya. Kalau dalam 2 tahun tidak bisa mencapai, maaf lah ya, saya harus ngomong angka saat ini lah ya, lebih dari 2 miliar, Anda tidak akan bertahan. Loh, kenapa kok sudah bisa ngomong matok 2 miliar? Gampang. 2 miliar keuntungan kurang lebihnya 10%. Adalah 200 juta. 200 juta kalau dibagi 12 ya agak lumayan sih. Masih bisa dapat 10 jutaan. Ya. Tapi kalau misalnya omset Anda hanya saya ngomong 1 miliar 1 tahun, keuntungan bersih 10% adalah 100 juta. 100 juta dibagi 12 hanya sekitar ya 8, atau hampir 9 lah ya. Ya itu adalah angka yang saya ngomong oke, tetapi itu adalah angka yang bisa Anda dapatkan jika Anda bekerja pada perusahaan. Nah, masih banyak perusahaan yang masih bisa gaji segitu kok, jangan khawatir ya. Memang banyak juga yang lebih di bawahnya, tapi masih banyak juga yang bisa menggaji segitu. Nah, tentang 5 tahun, nah betul. Jadi 3 tahun pertama pendirian, Anda belajar caranya menjalankan perusahaan. Tahun kedua Anda harus eksis. Nah, ini yang saya ngomong, saya sudah eksis. Tahun ketiga tumbuh. Artinya apa? Ya ini. Saya sudah melihat, oke, pertama eksis, kita tumbuh. Belajar, eksis, tumbuh. Nah kan, belajar, eksis, tumbuh. Jadi tahun pertama itu Anda pasti masih belajar jadi pengusaha, biarpun mungkin sudah pernah kerja atau pernah di perusahaan yang gede banget, tapi tetap harus belajar bagaimana menjalankan usaha. Tahun kedua eksis artinya bertahan, oke, perusahaan saya masih jalan. Dan harus untung loh ya. Tahun ketiga bertumbuh. Nah ini tanya tahun ketiga. Padahal sebenarnya tahun keempat ya, tapi saya anggap tahun ketiga. Karena tahun pertama seperti saya bilang itu main-main, saya hapus. Nah, tahun kelima, nah ini. Anda masuk tahap eksis kedua. Betul, tahap eksis kedua. Karena apa? Ketika nanti berkembang, akibatnya apa? Perusahaan akan semakin besar dan semakin rumit, getting bigger and complex ya. Anda pasti menambah pegawai, akan menambah investasi dalam beragam hal, mungkin sewa kantor yang lebih luas, dan itu memang akan saya lakukan. Nah, akibatnya apa? Pada tahun kelima, Anda akan masuk pada fase bertahan yang kedua, eksis yang kedua. Apakah Anda bisa mengatasi? Katakan gini, pertama mungkin kita mengendarainya itu kendaraan kecil, gampang, selip, enak. Ketika tahun keempat dan kelima, kendaraannya jadi semakin gede. Nah, semakin besar kendaraan,
akan semakin lambat dia untuk tidak lincah Manuver ya? untuk bermanuver. Ini yang harus dibelajarkan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, cuma dua memang hasilnya. Kalau nggak akhirnya mengecil lagi, tapi tetap bertahan, atau maaf loh ya, runtuh dalam sekejap. Oke. Nah, gini Mas Elang. Kalau biasanya kalau semakin besar perusahaan, mungkin yang pernah saya baca atau saya dengar gitu ya, apakah antara sesama founder itu kadang terjadi ya istilahnya gesekan gitu? Apakah pernah terjadi atau seperti apa Mas kalau di Raksaka sendiri? Oh sering. Oh. Sering. Gini, memang ya pendiri atau pemegang saham itu tuh kan pasti ada ego masing-masing. Ya. Di Raksaka kami sering sekali berdebat banyak hal. Bahkan untuk yang maaf ini kebetulan menjelang akhir 2021 kami sudah melakukan pra RUPS dan kami sudah berdebat panjang juga. Nah, jujur saya juga sering mendengar cerita bahwa ketika perusahaan sudah tahun ketiga, jadi kata-kata tadi kan pertama tahap belajar, eksis, berkembang. Nah, egonya founder ini pas saat berkembang itu jadi gede. Masing-masing loh ya, masing-masing. Kalau nggak pintar-pintar mengendalikan ego, hancur. Makanya saya juga ngomong, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebetulnya saya lihat waktu itu cukup baik. Kemudian karena mungkin satu atau lain masalah ya di antara para pemegang sahamnya, jadi mengecil lagi. Oke, mereka tetap berjalan, tetapi jadi kecil. Artinya apa? Mereka tidak bisa masuk ke tahap kedua. Tahap kedua apa? Belajar dan berkembang lebih gede lagi untuk mengendalikan lebih gede. Mereka jadi kecil lagi, tapi tetap jalan. Atau bahkan bubar, hancur. Ya, saya sering sekali mendengar itu seperti itu. Karena jadi kebetulan saya sudah melihat contoh. Nah, saya sudah melihat contoh paling nggak 2 orang teman saya, sayang sekali mereka hancur. Jadi Mas Elang juga banyak belajar gitu ya dari kasus-kasus teman itu untuk mengendalikan Raksaka ini agar tidak seperti itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Harus. Nah, oke Mas Elang, sungguh menarik apa yang sudah Mas Elang bagikan malam ini gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ini Mas, sebelum kita tutup mungkin Mas Elang ditutup, punya sebelum ditutup Mas Elang punya pesan mungkin untuk teman-teman yang baru lulus atau yang sudah berpengalaman beberapa tahun bekerja kemudian bingung menentukan arah seperti apa. Nah, itu apa saran Mas Elang? Saran saya, mau tingkat usia berapapun ya, gak usah malu. Maksudnya malu itu gini, oh saya ambil cuti, oh saya terpaksa harus berhenti dari perusahaan ini atau keluar. Gak usah malu, berhenti sebentar. Sebentarnya ini memang sesuatu yang relatif, ada yang cuma 2-3 hari, ada yang mungkin berhenti itu 2-3 bulan dan sebagainya. Berpikirlah, sebetulnya keinginan Anda 2 tahun dan 5 tahun ke depan itu ngapain? Jujur, ini seringkali kayaknya terdengar mudah, tetapi sebetulnya enggak mudah. Bahkan kami di Raksaka sendiri, saya sendiri yang mengusulkan minggu kemarin bahwa sebelum RUPS besok ada 1 hari khusus semua pemegang saham menjelaskan 2 tahun ke depan besok masing-masing pribadi ingin ngapain, dan 5 tahun ke depan masing-masing pribadi ingin ngapain. Untuk apa? Untuk menyelaraskan dengan strategi perusahaan. Nah, ini mungkin sorry ya, ide ini saya dapatkan karena dari pengalaman saya pribadi. Kayak gitu. Jadi saya sorry ya untuk semua usia. Jadi mungkin kayak gini. Saya mau lulus kuliah. Apa yang harus saya lakukan? Kerja? Oke, kerja apa? Nah,
Pertanyaannya segitu kalau mau Iya. ngomong yang tradisional ya. Iya. Atau mungkin seperti tadi, saya baru lulus kuliah nih, mau wisuda. Mau usaha apa ya? Kebetulan nih dikasih sama ortu nih, ada modal lah. Apa? Berpikir dahulu. Atau mungkin saat ini sudah kebetulan bekerja selama 2-3 tahun, karir bagus, bos bagus, perusahaan bagus. Tolong juga dipikir. Anda mungkin tanpa sengaja terperangkap dalam zona nyaman. Nah, itu ya, kebanyakan orang terperangkap dalam zona nyaman. Berpikirlah. Oke, mungkin saya usia 25, 26 tahun, gaji kebetulan, maaf, 2 kalinya UMR, bahkan di atas rata-rata, fasilitas kantor ada dapat kendaraan roda 4, dan sebagainya. Tolong berpikir juga. Sebetulnya, seperti apa yang Anda inginkan 2 atau 5 tahun ke depan. Mungkin kalau sudah usia-usia 30, dapat jabatan senior manager, sudah sangat mapan ya, bahkan sudah perjalanan ke luar negeri itu sudah seperti kita pergi pagi pulang malam. Kan ada seperti itu juga ya. Ada. Juga dipikirkan, what are you going to be in next 2 years and next 5 years. Seperti itu. Jadi itu saran saya. Berhenti itu belum tentu dalam arti kata Anda harus keluar perusahaan atau enggak. Mungkin ambillah cuti agak panjang ya. Kebetulan cari Harpitnas gitu. Harpitnas cuti. Ya. Dan tolong jangan ketika Anda merenung matikan ponsel. Jangan connect ke orang-orang atau sebagainya. Betul-betul berpikir. Gitu aja dari kami. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu Mas Elang bincang-bincang kita malam ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat dan terima kasih. Tetap semangat apapun kondisi yang terjadi saat ini. Yang jelas kita harus optimis ke depan ya Mas ya. Oke, Mas Elang, terima kasih, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like ya. Kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa klik bell-nya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.